Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, apakah hari ini teman-teman sudah siap belajar? Tentu teman-teman sudah siap belajar ya. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita berdoa, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tematik tema 4, subtema 2. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu di tematik tema 4 subtema 2 ini kita akan membahas tentang apa ya? Baik, kalau di tematik tema 4 subtema 1 teman-teman membahas tentang kewajiban dan hakku di rumah, maka di tema 4 subtema 2 kali ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Kita akan membahas tentang apa saja kewajiban dan hak teman-teman sebagai siswa di sekolah. Meskipun sekarang kita sedang tidak sekolah di sekolah ya. Nah, teman-teman, sebelum Bu Amel membahas tentang kewajiban dan hak teman-teman sebagai siswa di sekolah, Bu Amel mau nanya nih, apakah kalian masih ingat tentang kewajiban dan hak itu apa? Kewajiban itu apa ya, teman-teman? Apakah teman-teman masih ada yang ingat? Betul, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu namanya kewajiban. Masih ingat? Oke, selanjutnya, apakah teman-teman masih ingat apa itu hak? Ya, benar. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Antara hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang. Lalu, apa saja sih kewajiban teman-teman yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman di sekolah? Yuk, sama-sama kita bahas. Kewajiban pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai siswa di sekolah yaitu menaati peraturan sekolah. Apapun peraturannya, selama peraturan itu baik dan sudah pasti baik ya, itu teman-teman harus menaati peraturannya. Yang kedua, kewajiban yang harus teman-teman lakukan sebagai siswa di sekolah yaitu saling menghormati dengan seluruh orang yang ada di sekolah, termasuk petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas yang ada di kantin. Itu teman-teman juga harus saling menghormati. Ya. Selanjutnya, kewajiban yang ketiga yang harus teman-teman lakukan sebagai siswa di sekolah yaitu menjaga fasilitas sekolah. Jadi, fasilitas yang ada di sekolah itu harus dijaga oleh seluruh warga sekolah, bukan saja harus dijaga oleh guru, petugas kebersihan, petugas keamanan, tetapi juga harus dijaga oleh kalian sebagai siswa yang ada di sekolah. Selanjutnya, apa sih hak yang harus kalian terima sebagai siswa di sekolah? Yuk kita bahas lagi ya. Hak yang pertama yang harus kalian dapatkan sebagai seorang siswa di sekolah yaitu mendapatkan materi pelajaran dari guru-guru kalian. Ya, insya Allah meskipun sekarang kita belajarnya di rumah, tidak di sekolah, kalian juga masih tetap mendapatkan materi pembelajaran ya. Yang kedua, hak kalian yang harus kalian terima ketika kalian belajar di sekolah yaitu menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Menanyakannya pun harus dengan cara yang baik, yaitu dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, hak yang harus kalian terima sebagai siswa di sekolah yaitu menggunakan fasilitas sekolah. Semua fasilitas yang ada di sekolah itu berhak untuk kalian gunakan selama kalian bisa menjaga itu dengan baik. Nah, teman-teman masih ingat nggak
budaya 5S yang ada di Harum? Oke, tentu teman-teman masih ingat ya budaya 5S yang ada di Harum. Yang pertama yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, di Harum itu juga ada yang namanya budaya sopan santun. Kira-kira kenapa sih kita harus sopan santun sama orang-orang yang ada di sekolah? Ternyata budaya sopan santun itu memiliki manfaat loh teman-teman. Yuk kita lihat manfaatnya apa saja ya. Manfaat budaya sopan santun yang pertama yaitu mudah berteman dengan siapa saja. Kalau teman-teman memiliki sikap yang baik, sopan, maka nggak akan ada tuh orang yang tidak mau berteman dengan kalian. Pasti semuanya mau berteman sama kalian. Ya, yang kedua, manfaat budaya sopan santun yaitu menunjang kesuksesan. Karena kalian punya banyak teman, kalian bisa bermain dengan siapa saja, kalian bisa bertanya dengan siapa saja, kalian bisa belajar dengan siapa saja. Nah, itu bisa menunjang kesuksesan kalian. Yang ketiga, manfaat budaya sopan santunnya yaitu mudah dikenali oleh guru. Yang keempat, manfaatnya yaitu mendapatkan nilai bagus di kelas. Yang kelima, memunculkan sifat optimis dan berani. Yang keenam, manfaat dari budaya sopan santun yaitu terhindar dari rasa dendam dan iri pada orang lain. Oke, kita masuk ke materi kalimat saran. Kalimat saran juga sudah pernah dibahas di tema 4 subtema 1 sebelumnya. Bu Amel hanya akan mengulang sedikit. Bu Amel percaya teman-teman pasti masih ingat tentang kalimat saran. Kalimat saran itu harus disampaikan dengan baik. Jika ada teman kalian yang melakukan suatu kesalahan, kalian harus memberikan saran dengan bahasa yang baik supaya teman kalian tidak marah. Ya, harus dengan bahasa yang sopan. Biasanya kalau kalimat saran itu diawali dengan sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baik, dan lain-lain. Itu bahasa yang sopan, bahasa yang baik ketika kalian memberikan saran. Bu Amel kasih contohnya ya. Contohnya, jika ada permasalahan temanmu tidak mematuhi nasihat gurumu. Jadi nih kamu punya permasalahan nih, teman kamu tidak mematuhi nasihat guru kamu. Maka kalimat saran yang baik yaitu sebaiknya kamu mematuhi nasihat gurumu. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan teman kalian tidak mematuhi nasihat dari guru kalian, misalnya si A tidak mematuhi nasihat gurunya. Nah, si B harus memberitahu, harus memberi saran dengan kalimat yang baik. Bagaimana kalimatnya yang baik? Nah, yang seperti itu, sebaiknya kamu mematuhi nasihat gurumu. Lanjut ke materi kombinasi gerakan tangan. Nah, Bu Amel akan menunjukkan macam-macam gerakan tangan. Nah, ini ya teman-teman, macam-macam gerakan tangan. Bisa kalian lihat, bisa teman-teman perhatikan kembali. Itu macam-macam gerakan tangan. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa lihat juga di buku paketnya ada gambarnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman memahami apa yang Bu Amel sampaikan, karena materi hari ini hanya mengulang dari materi pertemuan sebelumnya saja. Untuk lebih memahaminya lagi, teman-teman bisa membaca buku tematik tema 4-nya ya teman-teman, sebagai tugas literasinya. Nah, tugas tematik hari ini yaitu yang pertama, teman-teman tolong tuliskan pengalaman teman-teman ketika melaksanakan kewajiban di sekolah.
Yang kedua, teman-teman juga tuliskan pengalaman teman-teman ketika teman-teman melaksanakan hak di sekolah. Bukan melaksanakan, tapi memperoleh hak di sekolah. Yang ketiga, silakan teman-teman buat kalimat saran untuk permasalahan jika temanmu membuang sampah sembarangan di lapangan. Oke, silakan tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke gurunya masing-masing ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Amel, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebelum Bu Amel tutup, yuk sama-sama kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkahi pelajaran kita hari ini ya. Semoga teman-teman diberi kemudahan untuk menerima pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.